Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang sedang berjuang naik jabatan atau mungkin baru saja menerima kabar yang kurang menyenangkan ya terkait dengan pengajuan jabatan akademik dosen menuju ke lektor kepala ya. Nah, pada video kali ini tuh saya khusus untuk membahas ke lektor kepala dulu ya, nanti untuk ke guru besar nanti akan saya sampaikan berdasarkan dari hasil diskusi saya dengan guru-guru besar yang lain. Jadi, di video ini khusus untuk Bapak Ibu dosen yang banyak berpikir ya, bahwa yang penting itu punya Scopus, punya Sinta 2, yang penting punya angka kredit yang cukup, tapi kenyataannya banyak pengajuan ke lektor kepala itu ditolak ya. Bahkan ketika secara kasat mata sudah memenuhi syarat, masalahnya itu bukan sekedar publikasi. Jadi masalahnya itu ada pada detail regulasi, kualitas review, status jurnal saat dinilai, jumlah reviewer, sampai soal Turnitin gitu. Dan satu kesalahan kecil itu bisa menggugurkan semuanya. Nah, di video ini saya akan membahas secara komprehensif, mulai dari 6 pilar administratif yang sering disepelekan oleh Bapak Ibu dosen, kemudian kesalahan fatal dalam memilih jurnal, ada juga kenapa artikel Scopus itu bisa tidak diakui ya, kemudian ada kenapa hanya satu reviewer bisa menggagalkan, dan yang terakhir itu strategi agar Bapak Ibu dosen itu berpeluang lolos jauh lebih besar ya. Jadi pastikan Bapak Ibu dosen tonton sampai akhir, karena bagian terakhir adalah bagian paling krusial yang sering tidak diketahui oleh banyak dosen. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, karena berkaitan dengan kenaikan jabatan akademik dosen itu hubungannya dengan penulisan artikel di jurnal Scopus maupun di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, maupun menulis buku dan lain sebagainya, maka untuk memudahkan semua itu, Bapak Ibu dosen bisa mendownload e-book yang sudah saya siapkan di link yang sudah saya sediakan di deskripsi dari video saya ini. Insya Allah nanti Bapak Ibu dosen dengan tutorial di e-book tersebut, Bapak Ibu dosen lebih mudah untuk menghasilkan artikel-artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal bereputasi ya. Oke Bapak Ibu dosen, yang pertama dulu, jadi seringkali Bapak Ibu dosen itu berpikir bahwa publikasi, banyak dosen yang sudah publikasi tetapi tetap gagal ya. Jadi bukan sebenarnya hanya pada jumlah publikasi ya. Jadi kalau misalnya saat ini pun Bapak Ibu dosen ya punya beberapa jurnal publikasi, baik itu di jurnal Scopus maupun Sinta 1 hingga Sinta 6 ya, yang kemudian dipakai untuk naik jabatan akademik dosen, sebenarnya bukan permasalahan itunya ya yang menyebabkan kemudian Bapak Ibu dosen itu gagal untuk ke lektor kepala ya. Jadi ada detail regulasi yang sering kali menyebabkan, penyebab utamanya yang menyebabkan Bapak Ibu dosen itu gagal ke guru besar. Dan bahkan ada bahasa-bahasa asesor PAK itu yang Bapak Ibu dosen itu tidak ketahui ya. Nah, saya pun juga itu kalau tidak berdiskusi dengan para asesor PAK itu saya juga baru baru tahu ternyata apa yang tidak dibahas di regulasi itu mereka punya bahasa tersendiri antara asesor PAK yang kita tidak ketahui, dan itu sebenarnya tidak dibahas di dalam aturan yang telah diterbitkan gitu ya. Oleh karena itu saya memang seringkali menyampaikan ini kepada dosen-dosen yang ketika berdiskusi dengan saya terkait dengan jabatan akademik dosennya untuk ke lektor kepala. Artinya di sini Bapak Ibu dosen saya tidak menggurui, kita saling sharing. Mungkin karena informasi yang saya dapatkan itu lebih dulu, jadi Bapak Ibu dosen belum pernah menerima informasi tersebut ya, terutama untuk bahasanya para asesor PAK. Nah, yang pertama Bapak Ibu dosen, ada 6 pilar administratif lektor kepala yang Bapak Ibu dosen harus pahami, karena ini seringkali gagal di dalam proses pengajuan ke jabatan akademik dosen ke lektor kepala ya. Yang pertama itu BKD ya. BKD itu harus 4 semester berturut-turut. Kalau tidak 4 semester berturut-turut, maka ini digagalkan untuk pengajuan jabatan akademik dosen ya ke lektor kepala. Sebenarnya bukan hanya lektor kepala saja, baik itu ke asisten ahli maupun lektor, juga ke guru besar, kalau tidak berturut-turut itu gagal. Jadi satu saja dari 4 semester yang dibutuhkan yang tidak memenuhi, maka tidak bisa diajukan untuk jabatan akademik dosen.
Kemudian saat ini di peraturan Permendikbudristek nomor 45 tahun nomor 52 tahun 2025 itu ada proporsi penelitian yang Bapak Ibu dosen harus perhatikan di setiap jabatan akademik dosen. Jadi khusus lektor kepala itu proporsi penelitian itu 40% yang diminta ya. Cuma di sini itu kemarin tidak dijelaskan ya secara detail, terutama ketika kita mau naik jabatan ke lektor kepala, apakah mau dimulai dari angka kredit dasar gitu ya, karena bisa saja ada kasus-kasus dosen-dosen itu yang masih memiliki in-passing, sedangkan yang saat ini itu ada yang tidak memiliki in-passing ya, seperti itu. Jadi ada dosen yang memiliki in-passing itu otomatis dia memiliki jabatan akademik dosen dengan kum yang mendekati ke lektor kepala gitu. Tetapi kalau yang tidak memiliki in-passing, bisa saja dia kembalinya ke nilai dasar. Ini yang harus kita perhatikan, harus kita rancang strateginya sedetail mungkin ya. Jadi kalau menurut saya Bapak Ibu dosen, untuk cari amannya, coba kembalikan ke nilai dasar. Kalau Bapak Ibu dosen mau mengajukan ke jabatan akademik ke lektor kepala. Misalnya saat ini Bapak Ibu dosen itu punya lektor kepala lektor dengan kum 300, kemudian mau mengajukan ke lektor kepala 400. Secara logika itu kan butuhnya 100 poin ya untuk keseluruhan Tridharma. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal melihat bahwa dari 100 poin itu 40%-nya itu berapa. Nah, tetapi kalau menurut saya jangan berpikirnya seperti itu Bapak Ibu dosen, karena khawatirnya nanti akan ditolak oleh asesor PAK bahwa nanti komentarnya itu adalah harus terhitungnya melalui atau mulai dihitung dari angka kredit dasar. Jadi kalau angka kredit dasar berarti meskipun Bapak Ibu dosen itu punya lektor 300, tetapi tetap harus mulai menghitungnya dari lektor 200. Artinya untuk menuju ke lektor kepala 400 berarti Bapak Ibu dosen harus mengumpulkan minimal 200 poin kum untuk ke lektor kepala. Dan tinggal Bapak Ibu hitung sendiri 200 poin kum itu 40% untuk penelitian itu berapa kum yang dibutuhkan. Gitu. Sekali lagi ini Bapak Ibu dosen juga ketika mengumpulkan kum itu tidak boleh di-press ya, karena nanti akan dipotong oleh asesor PAK. Kemudian indeks kinerja dosen itu harus memenuhi lektor kepala. Nah ini Bapak Ibu dosen harus perhatikan indeks kinerja dosen itu, indikator kinerja dosen dosen itu Bapak Ibu dosen bisa melihatnya di Permendikbud ya, bukan Permendikbudristek karena waktu itu masih zamannya Pak Nadiem. Permendikbud nomor 500 tahun 2025. Setidaknya itu ada baseline atau patokan buat Bapak Ibu dosen itu memahami ya indikator kinerja dosen untuk lektor kepala itu apa saja yang dibutuhkan gitu. Jadi tidak serta-merta bahwa kita punya banyak publikasi sekarang. Kemudian predikat kinerja minimal baik ya untuk SKP ya, tentu ini bukan sesuatu hal yang asing buat teman-teman dosen yang sering mengurus SKP. Kebetulan di kampus kami meskipun dosen ASN maupun non ASN itu tetap diwajibkan untuk membuat SKP. Jadi kinerja minimal baik itu bukan sesuatu hal yang baru buat kami gitu ya. Kemudian satu publikasi ilmiah berkualitas ya, ini Bapak Ibu dosen bisa secara detail melihat di Permendikbudristek nomor 52 itu, dan lulus uji kompetensi. Nah, lulus uji kompetensi ini sebenarnya saya kemarin membaca dokumen dokumen uji kompetensi itu dari BKN ya, yang itu nanti akan dijadikan untuk uji kompetensi. Tapi setelah saya baca, kok sepertinya tidak cocok untuk dosen ya, gitu. Lebih cocoknya untuk ASN yang di pemerintahan gitu. Sehingga saya tidak membawakan di dalam video YouTube saya. Kemudian kesalahan umum administrasi, jadi BKD itu tidak terpenuhi 4 semester penuh ya, ada yang lowong mungkin ya. Kemudian komposisi angka kredit juga tidak memenuhi 40% di penelitiannya, dan tidak teliti dalam memeriksa rekam jejak kinerja. Nah ini penting Bapak Ibu dosen. Jadi para asesor PAK itu juga akan melihat rekam jejak Bapak Ibu dosen di Google Scholar. Oleh karena itu di Google Scholar-nya bidang keilmuannya itu harus disetting ya untuk disesuaikan dengan kepakaran Bapak Ibu dosen.
Jadi kepakaran Bapak Ibu dosen itu harus terekam di bagian atas di Google Scholar kalau Bapak Ibu dosen ya. Yang biasanya kalau kita membuka Google Scholar dia ada berwarna biru tulisannya gitu. Itu harus disetting Bapak Ibu dosen dan disesuaikan dengan keilmuannya dan publikasinya. Karena kalau Bapak Ibu dosen mengajukan syarat khusus ya untuk lektor kepala kemudian tidak terekam di profile dari Google Scholar-nya, maka itu bisa digagalkan Bapak Ibu dosen. Itu ternyata menjadi salah satu indikator penilaian oleh para asesor PAK yang selama ini tidak pernah dijelaskan ya. Kemudian syarat khusus publikasi, jadi penulis pertama dan penulis koresponding, ya Bapak Ibu dosen saat ini itu harus sudah berpikir bahwa setiap kali saya publikasi sebisa mungkin, kalau saya sebagai penulis pertama sekaligus harus penulis koresponding, ya seperti itu. Tidak lagi ada ini tapi kalau ini adalah strategi saya Bapak Ibu dosen. Bapak Ibu dosen boleh mengikuti strategi saya atau tidak gitu ya. Meskipun pada paper yang kedua itu tidak harus sebagai korespondensi gitu. Kemudian pilihan jurnal internasional bereputasi itu minimal Q3 ya untuk nilai SGR lebih dari 0,2. Kemudian atau di jurnal Sinta 2 ya. Sinta 2, nasional Sinta 2, karya seni bereputasi internasional atau karya seni bereputasi internasional. Nah, status jurnal itu harus konsisten Bapak Ibu dosen. Ini juga harus penting ya kalau Bapak Ibu dosen publish di jurnal internasional itu harus bisa sebenarnya memprediksi proses perjalanan jurnal tersebut itu seperti apa gitu. Itu sebenarnya kita bisa lihat di coverage jurnalnya ya, Jadi kita masuk ke websitenya Scopus ya. Kemudian kita mengetik nama jurnalnya, nanti kita coverage historinya. Kita bisa mengklik coverage historinya itu kita bisa tahu sebenarnya potensi dia terus berlanjut atau discontinue ya. Dan ini harus menjadi syarat saat publikasi, kemudian harus memenuhi syarat saat dinilai, dan jika turun kuartil atau Sinta itu bisa gugur. Nah, cuma permasalahannya begini, kalau saya tidak setuju kalau misalnya para asesor PAK itu menilai yang sebelumnya misalnya kita berhasil publikasi di Sinta 2 lah Bapak Ibu dosen ya dalam mempublikasikan artikel kita. Di dalam proses perjalanan seiring dengan proses perjalanannya waktu ternyata Sinta 2 itu ketika kita mau mengajukan kenaikan jabatan akademik dosen itu turun peringkat menjadi Sinta 3 misalnya semacam itu. Maka seharusnya asesor ini tetap harus menilai bahwa artikel itu diterbitkan pada saat sebelum turunnya peringkat gitu ya. Jangan mengikuti pada saat sudah turunnya peringkat, itu menurut saya menyalahi aturan karena kesalahan itu bukan terletak pada penulis tapi pada pengelola jurnalnya gitu. Nah, bahkan kan kalau penulis itu kan menginginkan bahwa jurnal itu ya minimal dia peringkatnya sama atau justru meningkat ya, bukan turun gitu. Jadi ini pintar-pintarnya juga para asesor PAK harus mencari tahu informasi ini agar tidak merugikan dosen-dosen yang sedang mengajukan jabatan akademik dosennya. Contoh misalnya, di tahun 2025, salah satu jurnal yang Bapak Ibu berhasil publikasikan itu dia terakreditasi Sinta 2. Kemudian di 2027, Bapak Ibu dosen itu mengajukan jabatan akademik dosen di mana Sinta 2 ini Bapak Ibu jadikan sebagai syarat khususnya. Nah, tetapi di tahun 2026 ternyata Sinta 2 ini turun peringkat menjadi Sinta 3 misalnya semacam itu. Maka seharusnya para asesor tidak boleh menilai bahwa yang dijadikan sebagai syarat khusus itu ditolak hanya gara-gara turun peringkat. Kita harus cari tahu dulu historisnya jurnal tersebut, kenapa dia turun peringkat, dan harus tahu juga bahwa artikel yang diajukan untuk syarat khusus itu sebelumnya adalah sudah peringkat kedua gitu. Jadi adapun kalau misalnya turun peringkat ke peringkat ketiga itu sekali lagi bukan kesalahannya penulis, tapi kesalahannya administrasi di jurnalnya, pengolah jurnalnya. Kemudian masalah review substansi ya, substantif. Jadi review itu hanya teknis ya, baik format atau template. Kalau misalnya maksudnya seperti ini Bapak Ibu dosen. Jadi ketika artikel Bapak Ibu dosen itu direview, tapi yang direview itu hanya cuma masalah format, masalah template, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan kalau artikel Bapak Ibu dosen itu direview, ya.
Bahkan tidak ada komentar ilmiah yang mendalam yang membahas terkait mendalami keilmuan di dalam artikel tersebut, Bapak Ibu dosen. Makanya seringkali ya di teman-teman dosen, mohon maaf ya, ketika nge-review artikel-artikel di Sinta itu asal-asalan kalau menurut saya. Yang kadang yang dikomentar itu masalah template lah, masalah format lah. Artinya tidak membahas bahwa kenapa ini nilainya sekian, ini diperolehnya seperti apa. Artinya tidak ada nilai value yang dikomentari gitu loh. Itu yang seringkali membuat saya kecewa terhadap teman-teman dosen yang nge-review gitu loh. Tapi itu adalah stylenya mereka masing-masing. Tapi kalau Bapak Ibu dosen terbiasa ya submit ke jurnal internasional dan sudah mengalami berbagai macam pertanyaan dari reviewer internasional, itu sangat luar biasa ya gitu ya. Bahkan kalau kita salah-salah untuk menjawabnya, potensi diri reject juga sangat besar gitu. Kemudian minimal harus memiliki 2 reviewer. Nah, sayangnya banyak ya teman-teman di Sinta-Sinta itu ya kadang hanya cuma 1 reviewer gitu. Nah, itu saya juga punya pengalaman hal semacam itu. Jadi artikel saya cuma direview oleh 1 orang gitu. Ya, tapi apakah itu bisa kemudian kita disalahkan ya? Sebenarnya kan enggak juga ya. Karena yang menentukan reviewer itu kan editor jurnal, bukan kita gitu. Kemudian hindari jurnal yang terindeks predator ya. Sebenarnya kalau untuk hal ini itu Bapak Ibu dosen, ini seringkali saya sampaikan di dalam webinar-webinar saya bahwa di Kemendikti ataupun Kemendikbud dulu itu mereka sudah menyediakan website list untuk kita mengetahui saat ini itu jurnal predator seperti apa, di mana gitu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu dosen mau lebih detail ya, itu Bapak Ibu dosen sebenarnya bisa mendownload list jurnal di Scopus, mana jurnal yang sudah discontinue, alasan apa di discontinue, itu semuanya sebenarnya sudah ada. Hanya saja mungkin Bapak Ibu dosen tidak memahami hal tersebut gitu ya. Dan itu sebenarnya Bapak Ibu dosen cari aja video saya terkait jurnal-jurnal Scopus yang di discontinue itu alasannya seperti apa. Di situ saya kasih tutorial lengkapnya ya untuk mengetahui jurnal-jurnal yang discontinue gitu. Kemudian penyebabnya yang lain itu bisa misalnya prosesnya sangat cepat dan mudah, isunya tidak konsisten, template-nya berbeda-beda, status indeksasinya itu juga tidak stabil. Sebenarnya ini itu kita bisa lihat di coverage jurnalnya, Bapak Ibu dosen ya. Tetapi kalau misalnya terkait dengan jumlah publikasi yang di jumlah artikel yang dipublikasikan dalam satu edisi itu sebenarnya jurnal yang bagus itu mereka sudah mengontrolnya. Dalam 1 tahun itu mereka misalnya harus menerbitkan katakanlah 1000 paper, ya udah 1000 paper, ataupun kalau misalnya naik ataupun turun itu tidak terlalu signifikan gitu. Karena sebenarnya Scopus itu juga punya mesin untuk mengontrol itu gitu. Nah, untuk standar Turnitin yang aman, ini Bapak Ibu dosen ya yang akan saya sebutkan ya. Tapi di sini itu berdasarkan case di lapangan ya. Nah, yang disebutkan itu yang kita tahu adalah total similarity itu adalah kurang dari 25%. Saya kira ini disetujui ya Bapak Ibu dosen ya. Kemudian similarity individual itu adalah kurang dari 3%. Nah, ini yang tidak dibahas di dalam aturan ya, yang 3%. Bahkan untuk yang primary source itu hanya tidak boleh lebih dari 1% Bapak Ibu dosen. Dan itu kan kalau misalnya kita di dalam kita mengecek Turnitin kita ternyata primary source-nya itu lebih dari 1%, tetapi total similarity-nya itu katakanlah hanya 10% misalnya atau 15%, maka itu tetap ditolak Bapak Ibu dosen. Itu akan tetap ditolak oleh asesor karena patokan asesor itu kembali bukan lagi ke total similarity tetapi yang primary source-nya. Jadi ini yang kadang tidak pernah dijelaskan ke kita teman-teman dosen gitu ya. Padahal artikel itu sudah publish, kan kalau misalnya kita harus nulis kembali kemudian submit ulang kan itu butuh waktu gitu ya. Dan ini yang tidak sering kali dijelaskan, kenapa hal-hal yang sesederhana itu tidak pernah dijelaskan ke dosen gitu. Jangan sampai misalnya artikel itu sudah terbit baru itu dikoar-koarkan gitu, disalah-salahkan gitu. Dan sebenarnya begini, saya sebenarnya tidak begitu setuju ya kalau artikel yang sudah terbit itu harus
kita melampirkan scan Turnitinnya kepada asesor PAK. Tidak ada gunanya gitu. Karena begini, jurnal itu memiliki standar tersendiri untuk mengecek plagiarisme dari artikel. Mereka tahu lebih jauh, lebih tahu ya terkait dengan artikel seperti apa yang akan diterbitkan di jurnalnya gitu. Dan perlu juga diketahui bahwa untuk standar pengecekan plagiarisme itu bukan hanya Turnitin saja, banyak ya gitu. Bisa saja yang jurnal internasional itu tidak menggunakan Turnitin gitu. Nah, kita kan familiarnya adalah Turnitin ya, seperti itu. Authenticate itu bisa gitu ya. Jadi masing-masing jurnal itu punya standarisasi tersendiri di dalam pengecekan similarity atau plagiarisme ini. Dan itu tadi saya sampaikan bahwa saya tidak setuju kalau artikel yang sudah terbit itu harus diminta Turnitinnya gitu. Ya. Kemudian kalau di atas 25 ini tergantung dari judgement asesor ya. Nah, untuk strategi aman, kalau Bapak Ibu dosen mau ke lektor kepala, jadi satu, prioritaskan jurnal yang stabil dan bereputasi lama ya. Ini kalau kita belajar tentang ilmu jurnal ini satu semester pun saya kalau webinar dalam waktu 2 jam khusus untuk membahas ilmu jurnal ini tidak cukup gitu. Karena banyak hal yang harus diperhatikan. Kemudian pastikan reviewer substansial itu seperti apa gitu ya. Artinya Bapak Ibu tahu bahwa kalau yang direview seperti ini itu potensinya itu bisa diterima oleh asesor. Kemudian cek ulang ya status indeksasi ya sebelum disubmit ya. Itu ini. Saya mudah-mudahan ada lembaga yang mengundang saya untuk membahas terkait dengan perjurnalan ini ya. Biar Bapak Ibu dosen itu kita sharing ilmu, tahu bahwa seperti apa ilmu jurnal itu. Atau Bapak Ibu dosen bisa klik di deskripsi video saya ini, ada link. Kalau mau diskusi secara private atau grup, Bapak Ibu dosen silakan di situ. Kemudian pastikan dokumen tanpa celah ya, karena satu asesor itu tidak bisa dinilai. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.